sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segenap puja syukur senantiasa dan semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, Maha Agung, yang sampai dengan pagi subuh yang berbahagia ini Allah masih menghidupkan kita setelah kita diwafatkan semalam beberapa saat. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Salawat beriring salam kita mohonkan kepadanya, kiranya senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama salaf dan halaf, dan seluruh yang setia, yang istiqamah terhadap sunnah beliau. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya kurang kita sadari, tidak kita hitung bahwa Ramadan tinggal 6 hari lagi. Seharusnya kaum muslimin patut bersedih. Kenapa? Bulan panen amal akan segera berangkat pulang. Tinggal 6 hari termasuk hari ini. Karenanya kepada kita semua yang tinggal 6 hari dan 6 malam ini, kita upayakan tidak ada yang absen-absen. Kita upayakan pertama puasanya, yang kedua salat malamnya, yang ketiga berjamaahnya. Kita upayakan dalam 6 hari ini Sabtu, hari Kamis kita di Muhammadiyah selesai puasa. Hari Kamis selesai puasa. Hari Jumat kita sudah berhari raya. Karenanya sekali lagi kepada kita semua jamaah, kita upayakan jangan absen-absen. Itu salat 5 waktu, salat jamaah, dan salat malam, salat tarawih. Seperti yang kita sampaikan, bagi yang berminat menambah sebanyak-banyaknya salat malamnya di rumah, silakan saja. Tidak ada hinggaan berapa yang mau jumlahnya. Mau 4 rakaat sekali salam, itu adalah perbuatan Rasul secara khusus. Amalan Rasul secara khusus dalam Ramadan 4 rakaat sekali salam. Secara umum qiyamul lail 2 rakaat sekali salam. Jadi 2 dalil umum dan dalil khusus. Yang khusus ini yang meriwayatkannya sanadnya itu Siti Aisyah langsung, istri beliau langsung. Kalau yang 2 itu Ibnu Umar. Jadi itu supaya kita juga pahami bahwa 4 ini cukup kuat. Dan agak lucu memang sedikit kalau kita lihat dahulu di Madinah dan di Mekah, padahal Rasul mempraktekkan yang 4 itu di sana. Mereka tidak mau yang 4.
ambil yang 2 saja, yang simple saja. Memang 4 itu berat, makanya mereka ambil yang 2 saja. Nah, kalau saja Muhammadiyah tidak mempertahankan yang 4 ini, sekali salah, satu item sunnah Rasul itu hilang dari dunia. Hilang. Kelas dunia yang mempertahankan 4 itu Muhammadiyah. Itu kelas dunia. Di Madinah saja, di Mekah saja, kalau memang tidak salah informasi yang kita dengar, baru tahun ini ya ada perubahan. Mudah-mudahan benar. 4 kali 3 plus 3. Nah, jadi sudah dikurangi dari 23 itu menjadi 15. Apakah itu boleh? Boleh. Jangankan 15, kurang dari situ boleh. Sudah. Lagi-lagi saya sampaikan, kita pertahankan yang tinggal 6 hari ini. 6 hari ini kita pertahankan habis-habisan. Termasuk salat jamaahnya. Jangan bermalas-malas. Seluruh keluarga kita giring berjamaah. Anak-anak kita bangunkan. Rasul itu bila masuk 10 akhir, ya, apabila telah datang 10 akhir, syadda mi'zara, ikat pinggangnya diperketat. Apakah ditambah lubang ikat pinggangnya? Bukan. Itu bahasa kinayah, bahasa sindiran. Artinya dalam melaksanakan seluruh item-item ibadah itu melebihi dari 10 pertama, melebihi dari 10 kedua. Itu maksudnya. Tadi habis-habisan 10 terakhir itu. Dibuktikan dengan iktikafnya beliau. 10 terakhir itu iktikafnya beliau. Bahkan pada tahun wafatnya, Rasul, iktikafnya itu bukan 10 hari lagi, 20 hari. Dan itu hadis sahih. Tahun terakhir wafatnya Rasul, itu iktikafnya 20 hari, bukan 10 hari. Selain itu 10 hari. Kadang-kadang dia iktikaf 10 awal, 10 kedua, tapi mayoritas 10 ketiga. Iktikaf Rasul pada 10 akhir itu, tingkat menyisir rambutnya saja itu dari jendela. Dipanggil Siti Aisyah, tolong sisir rambut saya dari jendela itu. Karena gambarannya ini Masjid Nabawi itu di balik papan itu, di balik jendela itu, di situ kuburan Rasul itu, di situ rumahnya, rumah Siti Aisyah itu. Yang deretan ini memanjang dari sana sampai kemari yang disebut dengan Taman Raudhah. Nah, Taman Raudhah ini berebut, itu luar biasa. Kalau orang-orang besar itu dilangkahinya saja kita, sedang sujud itu dilangkahinya saja mengejar Taman Raudhah itu. Nah, dari jendela itu ada 2 lubang, kurang lebih mungkin 15 cm. Lubang itu diameternya, itu dijaga ya polisi. Nggak bisa kita melihat kuburan Rasul itu. Saya mengintai-intai juga waktu umrah kemarin, nggak bisa. Di situ polisi itu berderet menjaga. Padahal saya melirik-lirik juga ke sana, nggak bisa dekat kita. Nah, itu cerita iktikaf Rasul. Nah, kita iktikaf inilah sebuah yang belum kita budayakan. Puasa kemarin Ibu Haja Rosma dengan Ibu siapa lagi kemarin, istri Pak Mandar, sudah dirintis iktikaf itu. Mudah-mudahan tahun ini bersambung. Mudah-mudahan. Nah, ini yang belum kita budayakan.
Padahal bagi bapak dan ibu yang tidak ada lagi tanggung jawab di rumah, tidak masalah lagi urusan sembako di rumah, ya, masak memasak sudah dihandle oleh anak-anak, itu sebaiknya diluangkan waktunya iktikaf. Kalau tidak bisa 10 hari, kata Rasul kepada Umar bin Khattab ketika dia menjelaskan nazarnya, kata Umar bin Khattab, ya Rasul, saya punya nazar iktikaf di Masjidil Haram. Kata Rasul, iktikaf, silakan iktikaf lailatan 1 malam. Artinya minimal iktikaf itu 1 malam. Minimal. Itu hadis Rasul kepada Umar bin Khattab, 1 malam minimal. Sudah, jadi begitu ketatnya Rasul 10 terakhir. Dan para istrinya juga, pada para ummul mukminin itu diajak untuk iktikaf. Mereka membuat kemah-kemah, masing-masing dibuat kemah, ya, dengan bahan dari batang korma, kelepah korma. Kalau kita ini daun rumbia lah kurang lebih. Ya, daun bengkawan itu dibuat kemah-kemah kecil, mereka berkemah 10 akhir. Kemudian Sadda Mizara tafsiran hadis berikutnya, itu tidak ada hubungan suami istri, tidak dibenarkan. Kalau sudah iktikaf, hubungan suami istri yang dihalalkan di malam Ramadan itu tidak dibenarkan lagi. Iktikafnya batal. Walaupun itu sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Baqarah 187 itu. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, di malam-malam Ramadan itu boleh hubungan suami istri karena mereka pakaian kamu, kamu pakaian mereka. Tapi ketika wakaf, apa itu iktikaf, tidak dibenarkan, batal iktikafnya. Makanya Rasul, ya 10 hari terakhir pindah ke masjid, padahal dinding saja batasnya. Kapan dia ke sana? Kalau umpamanya mandi, ke belakang buang air, karena tidak seperti masjid hari ini sudah lengkap dengan MCK-nya. Nah, itu maksudnya. Tingkah sisir rambut dari jendela. Begitu ketatnya iktikaf beliau. Sudah yang kedua, wa ahya lailahu, keluarganya dibangunkan. Ya, beribadah semalam suntuk. Itu Rasul. Nah, kepada kita upayakan juga 10 akhir ini keluarga kita jangan loyo. Ini loyo sudah apa? Seperti falsafah olahraga, dunia olahraga ada istilah babak penyisihan, ada istilah semifinal, dan ada yang final. Nah, kalau yang final memang tidak banyak lagi yang mendaftar. Nah, inilah yang kita ambil, falsafah main bola segala itu. Sudah mulai mengekor tikus 10 terakhir itu. Nah, padahal tidak demikian. Seharusnya kita pertahankan. Semakin akhir, semakin besar pahalanya. Ini Lailatul Qadar, kita tidak tahu kapan diberikan Allah kepada kita. Padahal Lailatul Qadar itu kalau kita temukan, kita dapatkan 1000 bulan. Saya coba hitung 1000 bulan itu berapa lamanya? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu. Umur kita jarang sampai ke sana. Artinya apa? Allah memberikan kasih sayangnya kepada umat Muhammad, khusus kepada umat Muhammad ini, dikarenakan apa? Umur umat Muhammad ini, kata Rasul, ya a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa akalluhum mayadilu zalik. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70.
Artinya kisaran 60-70 ini yang masih dipandang bisa beramal bagus. Kalau sudah di atas 70 itu sudah jarang. Sudah banyak yang bermasalah lututnya, bermasalah pinggangnya, bermasalah lambungnya. Sudah banyak masalah. Jadi tidak maksimal lagi. Ayat salatnya saja sudah yang pendek-pendek saja. Kenapa? Karena sudah bermasalah. Nah, kalau di bawah 70, di bawah 60 itu masih bisa berpanjang-panjang. Itu maksudnya. Atas dasar umur umatnya pendek-pendek, yang diberikan sebuah bonus untuk menyelamatkan umat Muhammad ini. Untuk menyelamatkan umat Muhammad ini diberikan hadiah bonus. Apa itu? Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Yang mendapatkan Lailatul Qadar sungguh-sungguh bagaimana hakikat Lailatul Qadar itu kita tidak tahu. Yang jelas penjelasannya Lailatul Qadar itu adalah melipat gandakan, memberikan pahala yang luar biasa dalam seluruh item ibadah, baik fardu maupun sunnah, diberikan pahala luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amalnya, puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, pokoknya seluruh item ibadah itu yang kepada yang mendapatkan Lailatul Qadar berjaga-jaga itu dari malam 21 sampai terakhir, mudah-mudahan Allah berikan, itu luar biasa pahalanya. Menyamai pahala 83 tahun 4 bulan tadi. Puasa kita 1 bulan dapat Lailatul Qadar, sama puasa kita 83 tahun 4 bulan berpuasa. Begitu lipatannya. Padahal kita puasa 1 bulan dapat Lailatul Qadar, ya, sama puasa kita 83 tahun 4 bulan. Ya, sedekah kita begitu, salat sunat kita begitu, seluruhnya itu ibadah dilipat gandakan selama beribadah 83 tahun 4 bulan. Tapi ini ya tidak simsalabim, ya. Tentu upaya yang luar biasa, harus sesuai dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh Rasul. Sudah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran Ramadan seperti yang kita sampaikan tahun-tahun kemarin dan di awal Ramadan adalah bulan pembelajaran, bulan bengkel, bulan pelatihan. Kita sudah dilatih salat tarawih 1 bulan, hampir 1 bulan. Sudah berapa kali kita salat tarawih? Ini sudah semalam malam 24, ya, malam 24. Berarti sudah 24 kali kita latihan salat tahajud. Nah, kesana larinya. Kita sudah latihan 24 kali, 24 malam salat tahajud. Nah, karena tujuan tarawih ini untuk pembelajaran tahajud 11 bulan mendatang, itu tujuannya. Seluruh item ibadah fardu dan sunat yang kita laksanakan siang malam dalam Ramadan ini tujuannya untuk 11 bulan mendatang, itu tujuannya. Hasil pelatihan 1 bulan siang malam ini untuk diterapkan 11 bulan mendatang. Mulai malam 1 Syawal nanti, salat malamnya bukan tarawih lagi, sudah qiyamul lail. Tarawih itu karena ada istirahatnya, makanya dinamakan tarawih. Salat santai, salat senang-senang. Sebenarnya qiyamul lail.
Ketika kita tidur sejenak, umpamanya jam 2 kita bangun, itu disebut dengan salat tahajud. Namun qiyamul lail juga. Nah, nama umumnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu batas isya, habis isya menjelang subuh, inilah interval qiyamul lail. Nah, masuk di sana sunat tarawih. Istilahnya masuk qiyamul Ramadan, masuk salat tahajud. Nah, dasarnya qiyamul lail, salat malam. Nah, jadi tarawih yang kita laksanakan 1 bulan ini di Muhammadiyah di 29 hari untuk pelatihan tahajud 11 bulan mendatang. Ini supaya kita bawa pulang. Kemudian puasa ini banyak sekali pelatihannya. Antara lain, ya sholat 5 puasa itu antara lain berusaha yang kita isi ke dalam perut itu yang halal-halal saja. Itu antara lain tempahan Ramadan itu, puasa Ramadan itu. Yang halal saja, berusaha yang halal saja. Yang haram jangan, subhat pun jangan, yang halal-halal saja kita upayakan. Ya, itu saja saya pikir. Nah, sudah, karena sudah terang sedikit, ya habis malam. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan kita ya ketemu dengan hari raya, kembali ke fitrah. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.